Siapa bilang pemain ASEAN cuma jadi pelengkap di level dunia? Tunggu dulu, karena daftar terbaru ini bakal bikin kamu tercengang. 6 pemain timnas Indonesia masuk jajaran paling mahal se-Asia Tenggara, dan nomor satunya, nilainya bikin kaget setengah mati. Kita mulai dari sosok penjaga gawang yang jadi benteng terakhir pertahanan timnas Indonesia, Martin Paes. Per Juni 2025, kiper jangkung setinggi 192 cm ini memiliki nilai pasar mencapai 1,8 juta euro, atau sekitar 34 miliar rupiah. Paes lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Ia sekarang memperkuat FC Dallas di Major League Soccer, Amerika Serikat, setelah sebelumnya membela klub-klub Belanda seperti FC Utrecht, NEC Nijmegen, dan VV Union. Menariknya, Martin Paes adalah pemain naturalisasi yang tidak memiliki darah keturunan Indonesia sama sekali. Ia bisa menjadi WNI karena neneknya berstatus Belanda Totok, yang lahir di Hindia Belanda. Buyutnya adalah orang Belanda yang datang ke Indonesia, menikah, lalu melahirkan neneknya di tanah air. Dari situ, status kewarganegaraan ini membuka jalan bagi Paes untuk membela Garuda. Selanjutnya ada sang bek muda penuh potensi, Justin Hubner, atau yang di sini disebut James. Pemain kelahiran Leiden, Belanda, 30 April 2000 ini resmi menjadi WNI pada 10 Maret 2025. Dengan market value sebesar 1,8 juta euro atau 34 miliar rupiah, ia menjadi salah satu bek tengah dengan prospek cerah di Asia Tenggara. James memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Semarang dan neneknya di Surabaya. Sebelum membela timnas Indonesia, ia menimba ilmu sepak bola di Belanda dan menunjukkan kualitasnya sebagai bek yang tangguh dan punya visi bermain yang baik. Keberadaannya semakin memperkokoh lini belakang Garuda. Bergeser ke Malaysia, ada nama Facundo Garces. Pemain yang lahir di Santa Fe, Argentina, pada 5 September 1999 ini baru saja resmi menjadi warga negara Malaysia pada Juni 2025. Ia berposisi sebagai bek tengah dan memiliki nilai pasar sebesar 2 juta euro, atau 37,9 rupiah miliar. Facundo memulai karir sepak bolanya di klub lokal Argentina sebelum melangkah ke kancah Eropa. Musim 2024-2025, ia bergabung dengan klub Spanyol, Deportivo Alavés. Pengalamannya di liga yang kompetitif membuatnya menjadi aset berharga untuk sepak bola Malaysia. Kembali ke Indonesia, kita punya Kelvin Verdong. Pemain kelahiran Dordrecht, Belanda, pada 26 April 1997 ini, adalah bek kiri yang juga bisa bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Dengan nilai pasar 2,5 juta euro atau 42,7 miliar rupiah, Verdong menjadi salah satu pemain serbaguna yang dimiliki Indonesia. Kelvin memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Meulaboh, Aceh. Karirnya dimulai di Akademi Feyenoord, lalu membela klub-klub Belanda seperti NEC Nijmegen, PEC Zwolle, dan Twente. Saat ini ia memperkuat NEC Nijmegen di Eredivisie. Kemampuannya membaca permainan membuatnya jadi tumpuan di berbagai posisi. Dari Malaysia, ada lagi nama Iman Machuca, pemain kelahiran Resistencia, Argentina, pada 15 Januari 2000 ini berposisi sebagai winger dan memiliki market value sebesar 2,5 juta euro, atau 47 miliar rupiah. Iman resmi menjadi warga negara Malaysia pada 4 Juni 2025. Karirnya terbilang berwarna, pernah membela klub-klub seperti Champion, Union Santa Fe, Vélez Sarsfield, hingga Fortaleza. Kecepatan dan kelincahannya di sisi sayap membuatnya jadi ancaman bagi pertahanan lawan. Malaysia jelas mendapatkan tambahan amunisi berharga dengan kehadirannya. Masuk ke jajaran papan atas, ada Perry Enge yang membawa bendera Singapura. Ia memiliki keturunan Singapura dari kakeknya, meski lahir dan besar di Inggris. Perry berposisi sebagai bek kanan dengan tinggi 180 cm, kini memperkuat Cardiff City di Championship Inggris, dengan nilai pasar mencapai 3 juta euro atau 56,9 miliar rupiah. Perry pernah membela klub seperti Crewe Alessandra dan FC Hyde. Pengalamannya bermain di level kompetitif Inggris menjadikannya salah satu bek kanan terbaik di kawasan ASEAN. Lanjut ke pemain berdarah Lombok yang bikin bangga, Emil Audero. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 18 Januari 1997 ini memiliki darah Indonesia dari ayahnya, sementara ibunya berasal dari Italia. Meski lahir di Indonesia, Emil besar dan menimba ilmu di Italia. Ia adalah lulusan Akademi Juventus dan sempat mencicipi debut di tim utama. Karena ketatnya persaingan, Emil sempat dipinjamkan ke Venezia dan Sampdoria sebelum akhirnya dipermanenkan oleh Sampdoria. Kini ia memiliki nilai pasar 3,2 juta euro atau sekitar 60,7 rupiah miliar.
Nama berikutnya adalah Kevin Dix, bek tangguh yang kini memperkuat Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Lahir di Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996, Kevin memiliki darah Maluku Tengah dari ibunya, Natasia Dix Baker Besi. Ia resmi menjadi WNI pada November 2024. Nilai pasarnya mencapai 5 juta euro atau 94,9 miliar rupiah. Sebelum ke Jerman, Kevin adalah pilar penting FC Copenhagen, bahkan sering dipercaya sebagai kapten. Ia membantu klub tersebut menjuarai Superliga Denmark dan bermain di kompetisi Eropa. Di urutan 2, ada Maes Hilgers, bek tengah tangguh kelahiran Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001. Dengan tinggi 185 cm, Hilgers punya kemampuan duel udara yang luar biasa. Nilai pasarnya 6,5 juta euro atau sekitar 123 miliar rupiah, meski sempat turun dari 7 juta euro pada September 2024. Maes memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Ia memperkuat FC Twente di Eredivisie dan dikenal sebagai pemain yang disiplin dan tak kenal kompromi di lini belakang. Puncaknya, ada Jai Itzes, bek tangguh kelahiran Mierlo, Belanda, pada 2 Juni 2000 ini kini menjadi pemain termahal di Asia Tenggara dengan market value 7,5 juta euro atau sekitar 142 miliar rupiah. Angka ini melonjak drastis dari September 2024 yang hanya 2,5 juta euro. Jai memiliki darah Indonesia dari kakek dari pihak ibu yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Ia resmi menjadi WNI pada Desember 2023. Kini, Jai membela Venezia di Serie A Italia dan tampil konsisten menghadapi striker-striker top dunia. Dominasi Indonesia di daftar ini sungguh luar biasa. Dari 10 pemain termahal di Asia Tenggara, 6 diantaranya adalah pemain timnas Indonesia. Ini membuktikan bahwa Garuda sudah naik kelas dan siap bersaing di level internasional. Dulu, timnas Indonesia kerap diremehkan sebagai tim rongsokan yang hanya jadi pelengkap. Kini, dengan deretan pemain bernilai tinggi dan pengalaman di liga top dunia, pandangan itu mulai berubah. Perjalanan para pemain ini bukan cuma soal angka di market value, tapi juga cerita perjuangan dan dedikasi untuk membela negara. Baik mereka yang lahir di tanah air maupun yang datang lewat jalur naturalisasi, semua membawa semangat yang sama, mengangkat nama Indonesia di panggung dunia. Kita patut bangga melihat perkembangan ini. Garuda bangkit bukan hanya slogan, tapi kenyataan yang bisa kita lihat di lapangan. Nilai pasar hanyalah salah satu indikator, tapi yang terpenting adalah kontribusi nyata mereka untuk timnas. Mereka bukan sekadar punya harga fantastis di bursa transfer, tapi juga membuktikan kualitasnya di liga-liga top dunia. Dari Serie A Italia, Bundesliga Jerman, Eredivisie Belanda, sampai Major League Soccer di Amerika Serikat, para bintang ini mengangkat nama Garuda di setiap pertandingan yang mereka mainkan. Inilah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sudah naik level. Dulu kita sering diremehkan, tapi sekarang lawan justru waspada ketika menghadapi timnas. Dan yang paling membanggakan, semua ini baru permulaan dari kebangkitan besar Garuda. Kalau kamu bangga jadi fans Garuda, tulis di kolom komentar sekarang juga. Dan kalau mau kita bahas perbandingan pemain ASEAN dengan Jepang atau Korea, tinggal bilang. Karena di sini, kita akan terus membahas sepak bola Asia dengan cara paling gila dan penuh semangat. Jangan lupa untuk like, follow, dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru. Karena setiap kisah di balik lapangan punya cerita yang sayang untuk dilewatkan. Garuda di dadaku, semangat di jiwa.